ketemu lagi dengan saya Ismi, salah satu therapeutic educator homeschool TML Jakarta. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang tips untuk menangani anak tantrum nih. Gimana? Sudah bisa mengaplikasikannya belum? Oke, jadi sekarang kita akan membahas tips nih untuk aktivitas keseharian di rumah. Nah, karena beberapa memang ada orang tua yang menghubungi saya secara langsung, itu menanyakan atau meminta tips-tips nih, apa aja sih kalau di rumah, apa aja nih yang bisa saya lakukan untuk anak. Nah, karena anak-anak dengan ASD ini kebanyakan dari mereka itu kan apa ya, untuk inisiatif, untuk tahu aku mau ngapain nih, aku harus apa nih, itu kan mereka belum mendapatkan itu ya, belum mampu untuk memiliki pemikiran ke situ, belum memiliki untuk inisiatif ngapain nih. Nah, bisa dari kita dulu untuk mempolakan mereka. Ayo coba dari bangun tidur jam berapa ini, habis bangun tidur mau ngapain nih, makan jam berapa, tidur jam berapa, itu bisa kita polakan. Karena mereka, kebanyakan dari mereka itu tidak tahu untuk rasa lapar itu seperti apa, kenyang itu seperti apa, kemudian yang ngantuk yang memang sudah harus bangun, itu mereka masih belum memahami di situ. Nah, untuk kita bisa mengisi aktivitas-aktivitas di rumah nih, itu bisa yang sederhana-sederhana dulu. Apa aja nih? Tips pertama tentu kita kita analisis dulu nih kondisi anak kita seperti apa. Apakah dia sudah bisa sekiranya melakukan semuanya sendiri atau masih perlu bantuan? Misalnya memang masih perlu bantuan, yang sekiranya dia masih belum tahu harus ngapain, bisa kita polakan. Nah, untuk ini kan kita sudah analisis nih, apa nih, dia sudah bisa apa, dia belum bisa apa, sudah. Lalu kita bisa buatkan, tentukan nih aktivitas apa aja nih yang mau kita aplikasikan ke anak, yang mau kita terapkan ke anak nih, baik dari aktivitasnya, kemudian juga waktunya. Misal kalau untuk seperti ini kita bisa buatkan list. Yang pertama mungkin dari bangun tidur, kita pengen anak bangun tidur jam berapa nih, misal bangun dari jam 5. Nah, setelah bangun tidur dia harus ngapain? Apakah langsung mandi atau merapikan tempat tidur? Ini bisa nih kita mempolakan itu. Nah, kita bisa misalnya dari bangun tidur itu kita mau polakan dia untuk merapikan tempat tidur. Nah, itu kita mulai dari situ. Kalau dia belum bisa merapikan tempat tidur sendiri, tentu harus kita bantu dulu dong. Nah, kita bantu untuk merapikan, kita ajarkan nih, gini nih, bantal di sini, bagaimana cara melipat selimutnya, seperti itu. Kemudian setelah merapikan tempat tidur mau apa? Mandikah atau menyapu? Nah, itu silakan ibu ataupun orang tua sekiranya yang memang perlu diajarkan ke anak, mau urutannya seperti apa, silahkan tentukan sendiri begitu. Kemudian untuk tips yang ketiga itu adalah tentunya yang mendampingi ataupun orang tua harus konsisten, benar-benar harus konsisten. Karena anak ASD itu mereka kan membaca pola nih, tentu mereka harus paham kalau secara konsisten dia nantinya mereka akan secara kayak otomatis kayak, oh jam segini aku bangun, oh setelah bangun tidur aku ngapain nih, karena sudah terbiasa, sudah terpolakan. Setelah bangun tidur adalah merapikan tempat tidur, maka dia akan secara otomatis merapikan tempat tidurnya. Seperti itu untuk yang konsisten. Kemudian yang keempat apa? Evaluasi tentu saja. Evaluasi ini tentu kita gunakan untuk mengetahui nih, apakah anak sudah mendapatkan pola yang kita buat atau belum. Jadi misal kita pengen buat target dalam 1 minggu ini dia bangun jam 5, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur, setelah merapikan tempat tidur dia mandi. Misal dalam seminggu ini kita mau fokus 3 ini dulu nih. Nah, di minggu ke depan coba deh, gak usah kita bantu, gak perlu kita bangunin ketika merapikan tempat tidur, tidak perlu kita ingatkan, mandi juga tidak perlu kita ingatkan, apakah dia sudah mampu melakukan itu secara otomatis atau belum. Kalau belum, boleh kita bantu lagi untuk membuat dia semakin polanya itu semakin ditekankan lagi, seperti itu. Punya orang tua, terapis itu kan tidak bisa menemani mereka sepenuhnya, selamanya, itu kan tidak bisa. Tentu kita pengen ada kalanya mereka benar-benar bisa membantu diri mereka sendiri. Nah, itu kita buatkan pola ini. Mungkin untuk pola keseharian ini bisa, ya itu tadi seperti ngambil makan sendiri. Kita tentukan misal sarapan itu di jam 8, makan siang di jam 12, dan makan malam mungkin ada yang jam 7 malam atau bahkan jam 5 sore juga kan ada, silahkan sesuaikan. Itu kita polakan itu saja. Untuk di luar aktivitas yang bina diri, terserah ibu mau isi apa. Boleh aktivitas SI yang bisa dilakukan di rumah seperti jalan di atas rumput kah, atau naik turun tangga, itu silahkan diisi. Jadi kita kalau untuk aktivitas keseharian ini kita hanya fokus supaya anak bisa mandiri, seperti itu. Oh iya, kita ada contoh video anak-anak kami di sini itu melakukan bina diri, baik dari seperti memasak, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Mau lihat contohnya? Yuk lihat nih.
rumahnya kan. Nah, pasti udah dapat gambaran nih mau apa aja nih aktivitas-aktivitas yang bisa diterapkan di rumah. Gampang kan, simpel-simpel. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di share ya, supaya lebih banyak orang tua yang tahu tentang informasi autisme. Oh ya, supaya nggak ketinggalan info lebih lanjut, jangan lupa ya di subscribe dan klik loncengnya.